Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim. Ayyashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-fatiha sahibul kitab. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi summa ila Syekh Bukhari Muhammad Ad-Dasuki summa ila hadratul walid al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attar summa ila Syekh nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih dalam pembahasan dalil wahdaniyah. Kemarin sudah kita bahas tentang paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Jabariyah itu paham yang seperti Superman. Ya. Celana dalamnya ditaruh di luar. Qadariyah paham yang enggak punya celana dalam. Terus kita akan jelaskan tentang apa itu madhab atau paham ahlu sunnah wal jamaah. Fayatahaqqaqu madhabu ahli sunnati baina hadaini madhabain al-fasidain. Maka benarlah madhab ahli sunnah wal jamaah di antara dua madhab yang rusak tadi.
bahwa qad kharaja min baini farsin wa damin labanan sa'ighan lisyaribin. Madhab ahli sunnah ibaratnya susu yang menyegarkan bagi peminumnya, yang keluar di antara kotoran dan darah. Di dalam tubuhnya hewan itu ada kotoran, ada darah, ada susu. Darah itu bagaikan jabariyah, kotoran itu bagaikan qadariyah, susu bagaikan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah itu bukan separuh jabariyah, separuh qadariyah, bukan, gitu loh. Susu itu kan bukan separuh darah, separuh kotoran. Itu susu itu keluar dari kotoran dan keluar dari darah, gitu mestinya. Baina qaumin afratu wa hum jabariyah wa baina qaumin faratu wa huwa qadariyah. Di antara kaum yang lalai adalah jabariyah, dan di antara kaum yang melampaui batas adalah qadariyah. Di jabariyah dianggap orang-orang yang lalai. Artinya lalai itu dia melalaikan syariat. Jadi berpegang kepada akidah tapi melalaikan syariat, meninggalkan syariat. Kalau qadariyah dianggap melampaui batas. Artinya menganggap setiap makhluk itu punya kemampuan untuk menciptakan. Api bisa menciptakan nasi, bisa menciptakan sesuatu, air bisa menciptakan. Jadi masing-masing yang dibuat Allah itu bisa punya hasil sendiri. Ini namanya berlebih. Wa kama anna hadhil qudratal hadisata la athara laha aslan fi fi'lin minal af'al, kadzalika la athara linnari fi syai' minal ikhraq wa tabghi awit tashin aw ghairi dzalik, la bi tab'iha wala bi quwwatin wudi'at fiha. Sebagaimana kemampuan manusia yang bersifat baru. Manusia itu oleh Allah dikasih kemampuan, dikasih tenaga, kita punya kemampuan. Yang namanya orang bisa mengangkat gelas ini karena apa? Punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, nggak kuat, nggak bisa ngangkat gelas. Maka diterangkan di sini, anna hadhil qudratal hadisah, kemampuan manusia yang bersifat baru itu la asarolaha aslan, tidak mempunyai pengaruh apapun fi fi'lin, di dalam perbuatannya. Ini kalau nggak ngaji kamu nggak paham ini. Jadi hasilnya saya mengangkat ini dianggap orang luar karena kemampuan saya.
Kemampuan sayalah yang membuat gelas ini terangkat. Allah menciptakan saya. Terus Allah memberi saya kemampuan. Dengan kemampuan itu saya mengangkat gelas. Ini pahamnya Qadariyah begitu. Bukan pahamnya Ahlus Sunnah, bukan. Ahli Sunnah nggak punya paham begitu, nggak punya. Ahli Sunnah punya paham, Allah menciptakan saya, Allah memberikan saya kemampuan di saat gelas itu dijadikan terangkat. Jadi gelas ini yang kamu lihat terangkat itu di dalamnya ada dua kejadian. Apa? Kemampuan yang Allah jadikan pada diri saya dan pekerjaan mengangkat. Kemampuan dijadikan, pekerjaan mengangkat dijadikan, gitu loh. Qadariyah pahamnya apa? Allah hanya menciptakan satu kemampuan. Pekerjaan mengangkat dari diri saya. Ahli Sunnah enggak, dua keadaan. Kemampuannya diciptakan, pekerjaan mengangkat juga diciptakan oleh Allah, gitu loh. Jadi ada dua kejadian yang Allah ciptakan nih. Apa? Saya dikasih kemampuan dan Allah menciptakan pekerjaan mengangkat. Bukan saya dikasih kemampuan, kemampuan itu saya pakai untuk mengangkat. Berarti pekerjaan mengangkat itu bukan Allah yang menciptakan, tapi murni dari saya. Itu bukan ahli sunnah itu. Qadariyah, Wahabiyah. Ahli sunnah mengatakan bahwa di dalam kerjaan mengangkat gelas ini ada dua yang Allah ciptakan. Aslinya tiga. Tiga itu apa? Ada kemauan. Ente pengen ngangkat gelas. Allah kasih kekuatan. Dan Allah jadikan pekerjaan terangkat. Sama seperti yang lain. Ente ngangkat tas, ente ngangkat buku, ente berjalan. Allah menjadikan keinginan, kemampuan, dan pekerjaannya. Jadi semuanya datang dari Allah. Itu loh. Bukan sebagian dari Allah, sebagian dari saya, bukan. Nah, ini paham yang mendalam sekali maksudnya. Hingga nanti ketika kamu melihat ada orang tahu-tahu nabrak mobil ente, yang mau ente maki siapa? Ya? Kenapa dimaki? Situ nggak ada kemauan, Pak. Situ nggak ada kemauan. Kalau ente lihat hakikat bisa marah nggak? Orang marah kenapa? Nggak lihat hakikat, ngelihatnya adat. Kali adat mesti marah dia. Matanya kemana? Wah, ada remnya apa? SIM-nya nembak ya? Bego lu. Nah, kalau lihat hakikat, kemauannya dibikin, kemampuannya dibikin, pekerjaannya dibikin. Itu gimana mau marah coba? Jadi yang terjadi harusnya apa? Bukan marah. Udah solusinya apa? Nggak usah ribet lah. Udah kejadian ente marah, ya sudah terjadi.
Ente pukul-pukul sudah terjadi, yang harus gimana? Udah ini mau diganti atau gak ada gunanya marah, gak ada gunanya, sudah kejadian. Nanti mau mundurin lagi gara-gara ente. Terus kalau sudah gara-gara ente kenapa menurutnya? Enggak usah ributin. Udah lo ganti atau polisi gitu aja, enggak usah. Sampai orang dibunuh, orang tancap pisau di perut kamu, orang lihat hakikat, nggak bisa marah. Kalau kamu sampai menganggap saya mati gara-gara dia, dua kerugian. Udah rugi zahir, rugi iman lagi. Zahirnya udah rumah sakit, mati, imannya rusak. Nah, saya dulu punya santrinya Abah. Matinya itu ditusuk-tusuk sama orang. Ketika kita nengokin, yang muncul dari dia apa? Allah, Allah. Ente diapain? Allah. Dia nggak menganggap di hatinya yang matiin si Anu, enggak. Dia kembali ke ini. Pekerjaannya makhluk tidak punya hasil apapun. Ketika kok perut saya sobek, sama saya terluka, luka ini muncul bukan dari makhluk. Coba. Nah, itu bisa sampai ke situ. Ini ngaji ini mau ngaji iktikad, mau ngaji tentang bagaimana dalam kita. Jadi kemampuan manusia yang bersifat baru tidak mempunyai pengaruh apapun pada perbuatannya. Kadzalika la athara linnas, begitu pula tidak ada pengaruh apapun bagi api pada terbakar. Api nggak bisa membakar. Fi syai'in minal ikhraq, masak atau termasak dan terpanasinya sesuatu atau selain lainnya. Kalau kita kan menganggap, oh ini matang gara-gara nasi, ini mendidih gara-gara apa? Api, matang gara-gara api. Oh ini apinya kurang, oh ini apinya api. Dianggap api itu yang mematangkan, mendidihkan. Ya? Jadi dikatakan api tidak punya hasil apapun di dalam memasakkan sesuatu atau memanasinya sesuatu. Au ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya. La bi tab'iha wa la bi quwwatiha. Tidak berpengaruh dengan wataknya atau kekuatan yang ditempatkan padanya. Kita menganggap api itu punya kekuatan, maka dikatakan kekuatannya tidak mempunyai pengaruh apapun. Bal justru Allah Ta'ala ajral adat al-ikhtiyaran minhu jalla wa azza bi ijadi tilka umuri indaha la biha. Ini pokoknya nih, poinnya nih. Justru Allah lah yang memberlakukan adat secara merdeka, datang dari Allah dengan menciptakan hal-hal tersebut ketika ada bersamaan
dengan kemampuan yang bersifat baru, bukan dengan kemampuan yang bersifat baru. Bersamaan bukan dengan. Api itu membakar, Allah menjadikan sesuatu terbakar bersamaan dengan sesuatu itu tersentuh api. Kertas, bersamaan kertas tersentuh api, bersamaan Allah menjadikan kertas terbakar. Bukan dengan api Allah menjadikan kertas terbakar, bukan, gitu loh. Kalau dengan api Allah menjadikan kertas terbakar, berarti api menjadi alat bagi Allah. Ini kan? Jadi bersamaan kertas menyentuh api, bersamaan itu Allah menjadikan kertas terbakar. Tapi kalau pahamnya orang yang nggak ngaji, dengan api Allah menjadikan kertas terbakar. Ya kan? Padahal bukan dengan api. Kalau dengan api berarti hilang wahdaniyah. Ente nggak mengimani esa bagi Allah. Ya kan? Jadi harus bersamaan dengan api. Loh, kenapa kok harus bersama dengan api? Ya terserah Allah. Mau bersamaan dengan tempe ya boleh. Mau bersamaan dengan air ya boleh. Mau bersamaan, terserah Allah mau bikin. Kok? Iya boleh. Nanti kalau ente saya ajarin doa bersamaan dengan keluar apinya, ente mau? Gak usah pakai korek, lu repot-repot beli korek di warung. Bisa, nah ya yang mustahil apa? Oh, cuma begini keluar api kok mustahil. Jadi bukan dengannya, tapi bersamaan gitu loh. Waqis loh nih. Maka samakanlah ala hadza ma yujadu minal qad'i inda sikin wal alami indal ju' wa shib'i inda tam'i war rayyi wan nabati indal ma'i wa dhai'i inda syamsi wa siraji wa nahwihima. Maka samakanlah yang seperti contoh api tadi dengan terputusnya sesuatu dengan pisau yang memotong, sakit, saat lapar, kenyang, saat makan, segar, saat tumbuh pada saat adanya air, sinar pada saat adanya matahari atau lampu, dan semisalnya. Persamakanlah ini semua. Jangan kamu anggap, oh dengan adanya matahari muncul sinar, dengan adanya pisau terpotong, dengan adanya air saya hilang haus, dengan adanya air tumbuhan tumbuh, dengan, nggak ada dengan, gitu, fil hakikat, tapi bersamaan. Bersamaan jarumnya masuk, benang terjejer gitu. Bukan dengan jarum benang terjejer. Makanya Nabi Allah siapa? Idris, subhanallah.
Nggak ada dengan ini kain saya rapat, nggak ada. Bersamaan ini Allah menjadikan ini rapat, Allah menjadikan. Yang dilihat Allah terus, hingga kalau ada dengan Allah mesti nggak kelihatan. Tapi ketika kamu pakainya bersamaan, Allah selalu kelihatan pada tiap kejadian. Itu bedanya. Kalau dengan, berarti yang kamu lihat ini yang punya hasil, yang menghasilkan. Tapi kalau bersamaan, Allah selalu kamu lihat dalam tiap kejadian apapun. Wazilli indal jidari wa syajari wa rahmihima wal bardil ma'is sajin inda sabbil ma'il barid fihi wa bil aksi wa nahwi dzalika mimma la yanhasiru. Dan seperti halnya apa? Bayangan pada saat ada tembok atau pohon. Tembok ada bayangannya, pohon ada banyak. Dengan adanya muncul bayangan nggak ada, gitu loh. Bersamaan adanya tembok, Allah bikin adanya bayangan. Bukan tembok yang bikin. Nah, gimana tembok bisa bikin bayangan? Oh, temboknya jadi bikin, kok bayangan dibikin tembok bagaimana? Yang bikin bayangan siapa? Yang bikin tembok, itu masa tembok yang bikin bayangan gimana? Pohon, ente ada pohon adem. Ini gara-gara pohon saya jadi adem. Allah nggak kelihatan. Pohon yang bikin bayangan matahari terhalang. Kok begitu? Dinginnya air, dinginnya air panas ketika air dingin dituangkan padanya. Air panas dikasih air dingin, yang panas jadi atau yang dingin jadi panas. Oh, ini gara-gara ini jadi begini, ini gara-gara. Jadi ini air dingin memanaskan apa air panas? Ya kan? Ini air terlalu panas, dikasih air dingin biar bisa berarti ini dinginnya dia yang panas itu gara-gara berarti dengan air ini jadi dingin. Allah kemana? Nggak kelihatan. Ada kecuali nggak? Artinya semua hal, semua perbuatan kan bersamaan ya. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Semua tanpa kecuali. Itu baca coba tuh. Serta berbagai hal yang semisalnya dengannya yang tidak terbatas. Ada pengecualian nggak? Tidak ada pengecualian. Berarti segala apa yang muncul di jagat hanya bersamaan. Sedikit beda ini kata-katanya. Alhamdulillah berkat minum obat ini Allah menyembuhkan. Bahasanya apa saja. Kalau barangnya itu kamu yakini mempunyai dampak, ini yang rusak. Alhamdulillah saya minum obat sembuh.
obatnya di hati kamu punya pengaruh enggak? Kok punya pengaruh? Rusak keyakinan kamu. Lah kan di sini dikatakan, iya, alhamdulillahnya ke obatnya apa ke Allahnya gitu loh. Kan dikatakan di sini kemampuan sifat baru, kemampuan manusia yang baru tidak punya pengaruh apapun gitu loh. Kalau ini masih di hati kamu masih punya pengaruh, berarti separuh-separuh. Allah dan obat gitu dong. Jadi ini hilang semua, semuanya ke Allah. Ini mau menghilangkan selain Allah, dengan ini muncullah wahdaniyah. Muncullah Allah itu esa. Ente dengan keyakinan begitu, ibadah ente nih, tahajudnya semalam 7.000 kali, nggak bakal jadi wali nggak? Kecuali ente pakai keyakinan ini. Ente puasanya sebulan 36 hari namanya. Nggak jadi wali nggak ente. Pengen jadi wali ini syaratnya. Apa dikatakan lagi? Fakta fi dzalika kullihi bi annahu mahluqun lillahi ta'ala bila wasitotin albatata. Pastikan bahwa semuanya itu adalah makhluknya Allah tanpa perantara sama sekali. Berarti nggak terkecualikan gitu. Sama sekali, semuanya itu Allah murni yang menciptakan. Wa annahu la ta'thira fihi aslan litilkal asya allati jarratil adatu biwujudiha ma'aha. Dan sungguh tidak ada pengaruh apapun padanya bagi semua hal yang menurut hukum adat wujud bersamaan dengannya. Munculnya itu bersamaan dengan sesuatu. Sungguh tidak ada pengaruh apapun dari sesuatu itu. Walaupun munculnya bersamaan gitu loh. Bersamaan ente makan kenyang, bersamaan ente minum hilangnya haus, bersamaan ente siram tumbuhannya tumbuh. Bersamaan, semua bersamaan, sungguh sesuatu itu tidak memiliki pengaruh apapun untuk menumbuhkan yang lainnya, menimbulkan yang lainnya. Ini loh maknanya wahdaniyah indah ahli sunnah wal jamaah. Wabil jumlati, maka kesimpulannya, fal ta'lam, ketahuilah, annal kainati kullaha, sungguhnya mustahil ada kemampuan. Annal kainati kullaha yastahilu minhal ikhtira'u li atharima. Mustahil ada asar dari perkara mungkin satu pun. Hukumnya mustahil. Tidak akan ada pernah kamu jumpai satu pun perkara yang mungkin itu mempunyai pengaruh di dalam memunculkan sesuatu. Semua makhluk. Bal jami'an makhlukun li maulana jalla wa azza. Akan tetapi semuanya makhluk itu adalah
dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muftakirun ilaihi, butuh kepada Allah, asyaddul iftikar, dengan seberat-beratnya kebutuhan, ibtidaan wadawaman bila wasitotin, sejak permulaannya sampai seterusnya tanpa perantara lagi. Allah menciptakannya sejak awal sampai selanjutnya tanpa Allah butuh perantara yang lain. Ini loh i'tiqad. Ini mau merontokkan, mau menghancurkan keyakinan kita yang sudah kita bangun sejak kecil, coba. Dari kecil kita punya paham dengan mau kita rontokkan bersamaan, itu perangnya lama. Nggak butuh setahun, dua, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Jadi jangan dianggap, pulang dari sini, saya beres. Oh iya, ilmunya nyangkut, dalam praktek susah. Kalau nggak terus ditekan, diulang terus, artinya butuh upaya yang serius untuk ini gitu loh. Sampai bisa memunculkan makna wahdaniyah di hati. Fabihadza ashhadal burhanul akli. Maka dengan ini kebenaran ini disaksikan oleh akal. Wadalla alail kitabu wa sunnah, dan menunjuk kepada kebenaran kitab atau Al-Quran dan as-sunnah, hadisnya Nabi, wal ijma'u salafi soleh, dan ijma'nya para salaf soleh, qabla zuhuril bid'ah, sebelum keluarnya berbagai macam bid'ah. Wala tadghu bi'udunaika lima yanqiluhu ba'dhu man uli'a binaklil ghassi wa samini an madhabi ba'dhi ahlus sunnati mimma yukhalifu ma zakarnahu dzalik. Dan janganlah dengarkan dengan kedua telinga Anda apa yang diambil, dinukil, disebutkan segelintir orang yang kagum dengan ucapan-ucapan yang buruk dan yang baik dari pendapat sebagian ahli sunnah yang bertentangan dengan keterangan yang aku sampaikan kepada Anda. Labelnya apapun, kalau enggak sama dengan yang aku sampaikan, jangan digubris. Ini kalau enggak imam yang ngomong, ini enggak bisa ikut ini ya. Ini yang ngomong imam. Apa pendapat contohnya? Ini contohnya apa? Ada keterangan di situ. Pernyataan ini mengisyaratkan pada 3 pendapat yang dinukil dari sebagian ahli sunnah. Pertama, pendapatnya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Ini orang-orang pentol semua ini. Bahwa kemampuan atau kudrat manusia berpengaruh pada keadaan perbuatannya, bukan pada asal perbuatannya. Seperti geraknya berupa sholat, marah, atau nikah. Adapun hakikat gerakannya itu, maka karena kudratnya Allah. Ini pendapatnya Abu Bakar Al-Baqilani mengatakan bahwa kemampuan manusia itu berpengaruh pada perbuatannya, bukan pada asal perbuatannya. Nah, tadi kan enggak.
kemampuan manusia tidak punya pengaruh pada perbuatannya, karena kemampuannya dan perbuatannya diciptakan. Kalau ini enggak, kemampuannya ada, perbuatannya diciptakan. Yang kedua, pendapatnya Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asfarani. Sebagaimana pendapat Al-Qadhi Abu Bakar, namun memasukkan keadaan perbuatan adalah ungkapan dari perbuatan tersebut, bukan kondisinya. Yang ketiga, pendapat Imam Haramain di akhir hayatnya yang menyatakan bahwa kudrat manusia berpengaruh pada zat perbuatannya, namun sesuai dengan kehendak Allah. Ketika pendapat ini tidak benar dan menyalahi ijma' salafun sholeh, menurut Imam As-Sanusi di dalam Syarahul Kubro, sebagaimana ketika pendapat ini kepada mereka tidak benar, bahkan merupakan kebohongan bagi mereka. Andaikan benar, maka hal itu terjadi karena terdesaknya mereka ketika berdebat dengan Mu'tazilah. Jadi salah omongan ketika dalam sebuah perdebatan. Kemudian diambil, dikutip dalam kitab-kitab, tuh dia aja ngomongnya begini gitu loh. Padahal dalam perdebatan ini nggak bisa dijadikan sebagai pedoman. Pedoman ahli sunnah melihat apa yang disepakati semua ulama, bukan pendapat satu orang gitu loh. Maka pendapat ini muncul dari pendapat pribadinya, dari ucapan pribadinya ketika dalam suatu perbincangan, bukan dalam suatu keputusan di forum untuk memutuskan siapa atau pijakannya ahli sunnah wal jamaah. Fasyadiduka ala ma dzakarnahu huwal haq, maka konsistensi Anda pada penjelasan yang aku sampaikan itulah kebenaran, alladzi la syakka fihi, tanpa ada keraguan lagi, wala yasihu ghairuhu, dan tidak yang lainnya tidak sah atau enggak benar. Fakto tasyawwuqaka ila sima'il batili ta'is sa'idan wa tamud insyaallah taala thayyiban rasyidan wallahul musta'an. Maka putuskanlah keinginan Anda untuk mendengarkan pendapat yang salah, maka Anda akan hidup penuh keberuntungan dan insya Allah mati dengan baik dalam mendapatkan petunjuk, maka Allah lah penolong kita bersama. Kalau ente kok memutuskan ini, tidak mau ikut pendapat yang lain, berpegang pada pendapat ini, maka kamu akan ada pada jalan yang lurus, jalan yang baik, dan mati kamu insya Allah husnul khotimah. Inilah makna wahdaniyah yang diambil dari pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain pendapat ini, kamu akan jadi Qadariyah atau Jabariyah atau Khasyawiyah atau, dan ini harus kamu ulang-ulang, kamu baca lagi, kamu cerna lagi hingga masuk ke dalam hati kamu. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas burhan, kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فاتب تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من امرأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرات أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طهز صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.